Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ikara Putri. NIM saya 1520-100. Saya di sini akan menjelaskan tentang sholat tahajud. Nah, teman-teman tahu kan sholat tahajud itu sholat apa? Sholat tahajud itu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Biasanya itu ada 3 waktu ya teman-teman, dari jam setengah 7 atau setengah 8 sampai setengah 10. Kemudian ada setengah 11 sampai setengah 2, dan setengah 2 sampai setengah 4 ya. Biasanya itu dilakukan, yang lebih utama itu pada jam setengah 2 sampai setengah 4 lah. Sholat tahajud itu apa sih? Sholat tahajud itu tadi yang saya jelaskan, itu biasanya jumlah rakaatnya itu sesuai sunnah Rasulullah, yaitu minimal 2 rakaat, dan yang paling banyak itu 12 rakaat. Terkait jumlah rakaat sholat tahajud, maka ada riwayat yang mana menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat tahajud 11 rakaat. Ada juga katanya yang 13 rakaat ya teman-teman. Nah, ini ada surat Al-Isra yang mana menjelaskan bahwa ini loh, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan ilmu bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, gitu teman-teman. Terus gimana sih cara melakukannya? Biasanya itu dilakukan 2 rakaat salam. Terus biasanya lebih baik itu ditutup dengan sholat witir. Adab bukan adab ya, maksudnya kayak persiapan yang mana itu membuat sholat tahajud kita itu lebih bersemangat atau segar. Itu yang pertama itu berwudu ya. Kita harus berwudu sebelum tidur. Kita harus berwudu dulu, berdoa juga semoga bisa sholat tahajud dengan baik lah gitu. Terus berniat nanti malam mau sholat qiyamul lail sebelum tidur lah. Kemudian itu berzikir dan berdoa setelah bangun maupun sebelum tidur. Kemudian menggosok gigi. Nih, ada suatu hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk sholat malam, hendaklah dia bersiwak. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kemudian gimana sih cara melakukannya? Ya kayak sholat sunnah biasa gitu. Yang pertama kita baca niat sholat tahajud. Teman-teman udah tahu kan niat sholat tahajud? Tahu dong. Terus mengucapkan takbir, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek ya. Kemudian dilanjutkan dengan rukuk dan membaca doa rukuk. Kemudian sujud pertama dan membaca doa sujud, duduk di antara doa sujud dan membaca doa, kemudian sujud kedua dan membaca doa sujud, kemudian berdiri kembali untuk melakukan rakaat kedua sholat tahajud. Nah, rakaat yang kedua itu sama seperti tadi. Terus diakhiri dengan salam, membaca doa dan zikir setelah sholat tahajud. Setelah melaksanakan sholat tahajud dengan tata cara yang benar, dianjurkan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di Microsoft Word-nya punya saya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini apa sih manfaatnya? Ini manfaat ya. Apa sih manfaat dari sholat tahajud ya? Ini teman-teman bisa lihat mendatangkan kesehatan. Jadi kalau misal sholat tahajud itu kita mudah-mudahan dan berdoa semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, kemudian menghapus dosa-dosa yang dilakukan siang hari, menghindarkannya dari kesepian di dalam kubur. Jadi kalau di dalam kubur itu kita ditanya tuh ya, jadi dengan adanya sholat tahajud ini kita diberi cahaya atau apa gitu kan. Kalau di kuburan itu kesepian ya. Terus mengharumkan bau tubuh juga teman-teman. Lah, secara umum manfaat sholat tahajud itu membuat hati merasa nyaman, tentram, kemudian dijauhkan dari godaan setan, memperlancar rizki, menumbuhkan ketahanan berpikir atau bertindak, membuat badan jadi sehat, tadi yang sudah saya sampaikan, membersihkan pikiran yang jelek. Jadi teman-teman yang pikiran jelek itu hilang.
karena sholat tahajud. Jadi sering-seringlah bertahajud ya teman-teman. Nah, dengan sholat tahajud ini membuat pikiran kita itu lebih positif ya. Nah, kemudian ada keutamaan sholat tahajud itu apa? Keutamaan sholat tahajud itu apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ini ketutupan ya. Yang pertama itu kedudukan terpuji. Ya, yang dimaksud kedudukan terpuji itu kita mendapatkan mendapatkan kedudukan terpuji baik di mata Allah maupun di mata masyarakat. Ya, karena sholat tahajud itu. Kemudian yang kedua dimudahkan urusan dan kemudahan. Nah, yang di sini udah paham ya, dimudahkan urusan dan kemudahan baik itu pekerjaan, terus kegiatan sekolah maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ditolong Allah. Maksudnya orang yang membiasakan sholat tahajud itu akan ditolong Allah, bukan tanpa perantara, jadi langsung dari Allah. Kemudian yang keempat, sholat sunnah paling utama. Nah, sholat tahajud itu adalah sholat sunnah paling utama, yang mana dibicarakan oleh hadis riwayat An-Nasa'i, yang mana sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian yang kelima itu kemuliaan dan kewibawaan. Jadi kita tuh sholat tahajud bukan sekedar sholat tahajud, tapi sholat tahajud itu Allah mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan dan manfaat bagi kita yang menegakkan kebenaran dan menebar kebaikan. Nah, kemudian yang keenam itu doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan loh kalau misalnya sholat tahajud itu sering-sering banget. Nah, kemudian nomor 7 itu kebiasaan orang salih. Nah, dulu ya, orang-orang yang mengajarkan sholat tahajud itu terkenal dengan orang-orang yang saleh. Nah, kemudian dari itu teman-teman harus juga dong sholat tahajud juga biar dinamakan orang saleh ya. Ya bukan untuk embel-embel orang saleh, tapi soleh beneran ya, soleh dalam, soleh luar gitu. Kemudian yang kedelapan adalah penghapus dan pencegah dosa. Ya, yang lebih istimewa lagi nih, sholat tahajud itu bisa mencegah mencegah dosa tuh, mencegah datangnya dosa, terus menghapus dosa-dosa kita juga. Mantep banget gak sih? Kemudian ada yang ke-9, kunci masuk surga. Yang ini mesti yang didamba-dambakan oleh semua orang yang ada di dunia ini, kan mesti masuk surga ya. Nah, jangan lupa sholat tahajud itu. Orang yang ahli tahajud, insya Allah ia akan masuk surga. Sebab sholat ini merupakan salah satu kunci untuk kita masuk surga, teman-teman. Nah, kesimpulannya tuh ya, manfaat sholat tahajud itu bukan main-main nih teman-teman. Yang ditawarkan itu bukan hanya untuk duniawi, tapi juga untuk akhirat nanti. Jadi sholat tahajud itu bukan nanti kita rezekinya gampang, kita sekolahnya pintar, kita sehat, itu juga bukan gitu doang. Itu di akhirat nanti sana itu kita dapat bekal dari sholat tahajud itu. Kan udah banyak hadis ya, maupun Al-Quran yang meriwayatkan bahwa sholat tahajud itu emang the best. Sebagai hamba Allah yang beriman, hendaklah menunaikan ibadah yang semestinya dilakukan dan menambah dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang di sekitar kita. Nah, saran nih dari saya, bukannya saya mau menyarankan atau gimana, ini buat saya dan teman-teman juga punya saran buat saya kan. Dalam penyampaian materi ini kan mungkin banyak kekurangan ya, orang kita sama-sama belajar, jadi ya ilmu itu gak hanya di aku, gak hanya di kamu, tapi untuk kita semua gitu ya. Kemudian ya gitu, jangan lupa tahajud, jangan malas. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.